Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang mati tak bisa hidup lagi. Begitulah umumnya yang terjadi di dunia ini. Namun jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti dinukilkan dalam kitab Al-Jawbiyat, Ibnu Hajar Al-Asqalani ala Asilat Ba'di Talmizi menjawab pertanyaan sang murid, yaitu Ibnu Munjik Al-Ashrafi, tepatnya pada 10 terakhir bulan Rabiul Awal 830 Hijriah. Muridnya tersebut menanyakan kebenaran kisah tentang 4 makhluk yang hidup kembali setelah mati atas perintah Allah Ta'ala. Ibnu Hajar pun menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, berdasarkan sejumlah data yang dihimpun dari hadis-hadis Nabi, terdapat makhluk yang hidup kembali setelah mati. Sebagian adalah manusia dan sebagian lainnya adalah hewan. Hukum menginjak makam, waktu kematian, orang mati, indikasi hidup kembali itu terlihat lantaran makhluk itu melakukan aktivitas, seperti berbicara dengan lisan, melakukan aktivitas fisik ataupun hidup layaknya sesamanya yang masih hidup. Ada 4 kasus kejadian luar biasa ini yang masing-masing terangkum di berbagai hadis. Sebagai contoh di antara keempat peristiwa hidupnya makhluk yang sudah meninggal itu adalah sebagai berikut. 1. Orang mati yang hidup kembali. Hadis Anas bin Malik tentang seorang pemuda Ansor yang hidup lagi atas permintaan orang tuanya yang renta dan lanjut usia. 2. Hewan yang mati yang hidup kembali. Kambing yang memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad. Hewan itu memberitahukan kepada Rasulullah untuk tidak memakan dagingnya. Hal ini karena tubuhnya mengandung racun yang dibubuhkan oleh seorang perempuan Yahudi. Kemudian itu terjadi di Khaybar dan tercatat di riwayat Abu Hurairah. Orang mati yang hidup kembali. Peristiwa bayi perempuan yang telah dikubur hidup-hidup di sebuah lembah oleh orang tuanya sebelum masuk Islam. Setelah menjadi muslim, ayahanda si perempuan mengadukan hal itu ke Rasulullah dan menyatakan penyesalannya. Bersama Rasulullah, sang ayah menuju kuburan anaknya. Rasulullah menyampaikan penyesalan sang ayah di depan makam anaknya. Sang anak menjawab dan menyatakan kerelaannya karena telah memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah. 4. Orang mati yang hidup kembali. Kisah ini sama dengan kasus pertama. Hanya di kasus ini pria yang bersangkutan adalah Ibrahim bin Nabit dari suku Asja'i. Berbeda dengan laki-laki yang disebutkan sebelumnya, yaitu pria yang berasal dari Ansor saja. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi umat muslim di seluruh dunia, kematian yang paling didambakan yaitu dalam kondisi husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Bagaimana tanda orang meninggal dunia husnul khotimah? Pengertian husnul khotimah. Husnul khotimah adalah kondisi ketika seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Arti husnul khotimah sendiri bisa ditelusuri dalam bahasa Arab. Husnul khotimah berasal dari kata husnu, yang berarti baik atau bagus, serta kata al-khotimah yang berarti penghabisan, penghentian, penutup, kesimpulan atau bagian terakhir. Oleh karena itu, masyarakat muslim di seluruh dunia menginginkan mati secara husnul khotimah. Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berarti sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Quran surat Ali Imran ayat 102. Meskipun tidak mudah menentukan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, namun terdapat beberapa tanda-tanda sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tanda orang meninggal dunia husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan yang baik merupakan tanda-tanda seseorang insya Allah akan masuk surga.
Terdapat beberapa tanda orang yang meninggal dunia secara husnul khotimah. Berikut tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 1. Mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Mu'az bin Jabal yang berbunyi, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim. 2. Meninggal dunia dengan keringat di dahi. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, meninggalnya seorang mukmin ketika keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 3. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 4. Meninggal di medan perang. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rob mereka dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka beriang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka atau yang masih berjihad di jalan Allah yang belum menyusul mereka. Ketahuilah, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. 5. Meninggal karena penyakit ta'un atau wabah. Ta'un adalah syahadat bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Meninggal di jalan Allah atau mati syahid. Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit ta'un maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. 7. Meninggal karena penyakit perut, karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit ta'un, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Meninggal saat melahirkan. Wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah